Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Lunanisa Asyura dengan NIM 240 12011 061. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai basic. Kita mulai dulu dari pengertian basic. Nah, basic ini merupakan singkatan dari Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code yang dikembangkan oleh John G. Kemeny dan Thomas Edwards tahun 1960. Basic merupakan salah satu bahasa tingkat tinggi atau high level language yang orientasinya untuk pemecahan masalah atau problem oriented language. Tujuan dari Basic itu sendiri yang pertama untuk menyediakan akses pemrograman bagi programmer yang bukan kalangan teknologi dan untuk mengatasi masalah kerumitan yang melekat pada bahasa pemrograman terdahulu. Nah, di sini ada modus operasi dalam Basic. Yang pertama ada direct mode. Nah, direct mode ini itu adalah modus operasi yang langsung diproses per perintah dan hasilnya langsung ditampilkan. Sedangkan yang indirect mode ini pemrogramannya dibuat terlebih dahulu dan kemudian akan diproses. Urutan proses berdasarkan nomor baris. Jadi, di sini bisa dilihat perbedaannya ketika dia ditanya ini tanpa rumus terlebih dahulu, kemudian ini hasilnya. Kalau yang ini dibuat dulu programnya, baru akan diproses, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa statement yang digunakan pada bahasa Basic. Yang pertama itu adalah fungsinya untuk memasukkan sebuah nilai ke dalam suatu variabel, kemudian ada rem untuk memberikan komentar, print untuk menampilkan hasil pengolahan pada layar, kemudian input untuk memasukkan nilai dari variabel, goto yaitu untuk mengubah urutan eksekusi program ke baris tertentu, kemudian ada read data, dan yang terakhir ada if then. Nah, di sini ada konstanta yang digunakan pada bahasa Basic. Yang pertama ada yang numerik dan numerik. Nah, yang numerik ini, nilai numerik yang sudah pasti di dalam program ditulis dengan angka tidak di antara tanda petik. Jadi kalau misalnya ada angka 2020 ya tulis saja 2020 tanpa tanda petik. Sedangkan non-numerik, yaitu nilai yang disajikan dalam tanda petik 2 berupa huruf. Jadi kalau yang ini berupa angka tanpa tanda petik, sedangkan kalau berupa huruf harus menggunakan tanda petik. Nah, konstanta numerik ini terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada integer konstan, kemudian ada single precision fixed point konstan, kemudian ada double precision fixed point konstan, dan yang terakhir ada floating point konstan. Definisinya bisa dilihat pada layar dan contohnya. Kita next aja. Nah, di sini ada perintah dasar yang digunakan pada bahasa Basic. Yang pertama itu perintah list, yang fungsinya untuk menampilkan isi program di layar. Yang kedua itu ada run untuk menjalankan program. Yang ketiga ada save untuk menyimpan program. Kemudian ada load untuk memanggil program yang telah disimpan. Kemudian ada new untuk memulai program baru. Kemudian ada cls untuk membersihkan layar. Dan yang terakhir ada system untuk keluar dari Basica. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada variabel. Variabel yaitu syarat untuk menuliskan variabel. Yang pertama, karakter pertama dimulai dengan huruf. Dengan panjang maksimum adalah 40 karakter. Kemudian tidak mengandung spasi atau karakter seperti tanda dolar, terus persen, ada tanda seru juga, tanda pagar, maupun bintang, kecuali variabel string. Kemudian nama variabel tidak boleh sama dengan reserved word atau statement atau perintah. Oke, lanjut. Di sini ada contoh variabel. Di sini ada string, disimbolkan dengan tanda dolar. Definisinya seperti ini. Kemudian ada integer, long integer, single precision, dan double precision. Definisi serta memori yang dibutuhkannya tertera pada layar. Nah, ini adalah contoh ya dari kalau yang ini tentang algoritma mengenai tadi harga ya. Ini kita tidak bisa back. Nah, ini adalah contoh-contoh dari
PC Basic. Oke, kita pause dulu share-nya. Kita akan beralih ke sharing mengenai PC Basic. Share. Nah, teman-teman, di sini ada tampilan dari program PC Basic. Yang pertama kita akan membuat mengenai data diri ya. Yang pertama kita harus masukkan nomor baris dulu. Nah, nomor baris, kemudian kita input nama kita ya, nama kamu gitu ya, nama kamu. Kemudian titik koma, nama, terus di sini ada string gitu ya. Kemudian di sini baris kedua input tempat tanggal lahir ya, misalnya TTL. Kemudian di sini hasilnya itu bakal TTL di string lagi. Kemudian kita buat lagi input mengenai hobi. Yang terakhir kita hobi aja ya, tentang hobi. Terus kita tutup tanda petik lagi, kemudian spasi dan hobi. Ini di string lagi, kemudian kita print. Ini kita akan bikin cop ya teman-teman, bikin cop biar rapih gitu. Ini pakai sama dengan aja, kita sesuaiin. Kemudian bikin lagi print. Di sini mengenai video data diri. Kemudian kita aja kita ini atur-atur aja untuk penyesuaiannya seperti apa gitu ya. Kemudian di sini lanjut lagi kita print sama dengan salah. Nah, kita sama denganin, terus sejajarin biar rapi. Terus kita print lagi mengenai tadi pertanyaan yang di atas. Setelah kita input, dan akan kita print gitu ya. Ini kita print nama, kemudian nilainya itu adalah nama, kemudian ada nama, kemudian itu ada TTL, terus ada TTL gini ya. Nah, kita spasi aja. Rapih gitu ya. Rapih TTL. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah print hobi. Hobinya kita print juga gitu ya. Nah. Oke, kalau udah semuanya, kita berikan perintah N untuk mengakhiri perintah gitu. Perintah N dan kita klik run. Coba kita lihat ya hasilnya gimana. Nah, nama kamu di sini kita harus menuliskan nama kita, nama Luna, kemudian tempat tanggal lahir, Jakarta, 28 Maret 2003, ya. Ups, salah. TTL. Oh, berarti gini, 28 Maret 2003. Nah, gitu ya. Hobinya itu nggak membaca sih, nonton film aja dia, menonton film. Oke, jadilah seperti ini. Biodata, mengenai biodata. Kalau misalnya untuk menghitung perhitungan matematika, kita bisa clear dulu pakai CLS gitu ya. Kemudian misalnya kita mau tadi menghitung luas lingkaran ya. Jangan luas lingkaran, kita mau hitung luas segitiga gitu ya. Kita bisa memberikan komentar di sini ya.
Rem ini bukan menjadi perintah ya, cuma memberikan komentar. Menghitung luas bagi 3. Oke, kemudian kita masukin misalnya let A. Let A ini sebagai alas dari segitiga. Coba ya kita sesuaiin lagi nih sama contohnya nih. Kayak gini contohnya. Oke, kita sesuaiin aja sama contoh yang ada di sini. Bisa nggak sih? Tuh ya, let A. Let A-nya misalnya 20 juga deh. Kita mau uji coba. Kemudian let, harusnya tinggi ya. Tingginya itu misalnya 40 gitu. Kemudian bisa kita masukin rumusnya. Rumus dari segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Kemudian kita akan print luas segitiga. Print luas segitiga adalah gitu ya. Nah, ini jangan lupa nih, ada perintah nih, masukkan nilai titik koma kemudian L, biar datanya tuh terhitung gitu ya. Kemudian jangan lupa ketikkan perintah N ketika sudah mengakhiri. Kemudian kita run. Nah, luas segitiganya adalah 400. Seperti itu dari contoh PC Basic. Semoga dengan video kali ini teman-teman bisa mengerti mengenai materi basic. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.